Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permata Kamila Tunisa dari TBI 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hakikat Manusia, Masyarakat, Ilmu, dan Alam. Oke, materi yang pertama adalah manusia. Dalam pandangan ilmu agama, ada dua alasan Allah menciptakan manusia, yakni sebagai khalifah di bumi dan sebagai Abdullah atau sebagai hamba. Allah pun menciptakan manusia dari saripati tanah yang akan kembali lagi ke tanah. Manusia dengan tanah tidak dapat di tanah manusia tinggal, dan tanahlah yang memberikannya kehidupan. Dari tanah dapat tumbuh-tumbuhan, dan dari tanah juga air bisa didapatkan. Dalam Islam, tempat peristirahatan terakhir manusia adalah liang lahat atau di dalam tanah. Allah pun menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Dari tulang rusuknya yang lengkung, Allah menciptakan Hawa sebagai pelengkap. Jadilah sepasang manusia, laki-laki dan perempuan. Dari pasangan inilah akan lahir keturunan yang kini jumlahnya sudah mencapai ribuan. Meskipun manusia tercipta dari tanah, namun manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia mulia. Manusia dianugerahi akal dan pikiran. Hal inilah yang membedakan manusia dan makhluk lainnya. Dengan akal dan pikiran, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya, seperti halnya memilih jalan makhluk yang sangat unik. Salah satu keunikannya adalah keinginannya untuk mengetahui dirinya sendiri. Manusia sepanjang masa mencari jawaban tentang siapa sebenarnya manusia. Jawaban dan pertanyaan itu bersifat subjektif, karena siapa yang akan menjawab itu adalah manusia itu sendiri. Ada beberapa macam pandangan dari filsuf di dunia. Yang pertama, salah satunya adalah René Descartes, mengatakan bahwa hakikat manusia pada prinsipnya sama dengan hakikat alam semesta, yaitu substansi yang dimiliki sifat dasar res extensa dan res cognitans, atau substansi yang memiliki keluasan, dan substansi yang berpikir. Pada manusia, res extensa teraktualisasi pada tubuh, sedangkan res cognitan pada jiwa. Descartes meyakini bahwa dalam diri manusia itu terdapat dua substansi, yaitu tubuh dan jiwa, yang saling bergantungan dan berkaitan walau keduanya merupakan suatu yang sangat berbeda. Yang berikutnya adalah hakikat manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu dari pandangan Al-Farabi, manusia adalah makhluk yang diciptakan terakhir dan mulia. Manusia tercipta dari dua unsur, jasad dan jiwa. Jiwa merupakan unsur yang lebih penting, karena jiwa yang akan menggerakkan apa yang akan dilakukan oleh jasad. Hakikat manusia adalah makhluk yang mempunyai energi untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Individu yang bersifat rasional, yang mempunyai rasa tanggung jawab akan tingkah laku intelektual dan mengontrol dirinya kepada arah yang positif dan menentukan pilihan hidupnya. Adalah masyarakat, sekelompok manusia yang hidup bersama dan melakukan aktivitas timbal balik disebut masyarakat. Dalam suatu masyarakat biasanya memiliki kebudayaan dan kebiasaan umum yang sama, aturan atau ikatan yang sangat diperlukan untuk mengontrol kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dengan aturan, manusia dapat hidup saling menghormati, toleransi, menghargai, dan saling menyayangi untuk mencapai masyarakat yang adil dan baik. Masyarakat yang pertama, internalisasi. Manusia terbentuk dari bakal yang ada pada DNA guna mengembangkan emosi, perasaan,
dan nafsu pribadi. Bentuk kepribadiannya akan dipengaruhi oleh stimulasi yang ada pada lingkungan sosial, budaya, dan sekitar. Yang dimaksud proses internalisasi ialah proses penamaan segala perasaan, emosi, nafsu, dan hasrat yang dibutuhkan sepanjang hidupnya kepada kepribadiannya sendiri. Yang kedua ialah sosialisasi. Proses sosialisasi tidak dapat dipisahkan dengan proses belajar kebudayaan yang ada dalam masyarakat sosial. Proses sosialisasi dialami pada masa sejak anak-anak sampai pada masa tua dalam masyarakat. Proses akulturasi. Pada proses ini, manusia dituntut untuk menyesuaikan dan mempelajari alam pikiran serta sikap terhadap norma, peraturan, dan istiadat yang ada dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri. Adalah jenis-jenis masyarakat. Pertama adalah masyarakat primitif. Masyarakat primitif masih kental dengan pola hidupnya yang sangat tradisional dan menjunjung tinggi kebudayaan, sehingga tidak mau menerima perubahan sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Masyarakat primitif bertinggalkan di pedalaman yang jauh dari kemajuan. Yang berikutnya adalah masyarakat madani. Masyarakat madani berbanding berbalik dengan masyarakat primitif. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menerima segala kemajuan zaman, tidak hanya menerima kemajuan zaman yang ada, tapi masyarakat madani juga mampu melakukan filtrasi terhadap perubahan zaman yang diterima. Jadi masyarakat madani masih selalu menerima kemajuan zaman, tapi mereka juga bisa memfilter mana yang baik dan selanjutnya adalah masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk terbentuk dari banyaknya perbedaan masyarakat. Masyarakat majmuk biasanya melakukan hubungan sosial yang terbatas untuk menghindari konflik. Yang berikutnya adalah masyarakat multikultural. Serupa dengan masyarakat majmuk, masyarakat multikultural adalah golongan masyarakat yang hidup bersama dalam banyak perbedaan. Masyarakat ini memiliki hubungan yang tidak terlalu erat, namun menjaganya diperlukan kesadaran bahwa hidup bersama tidak hanya tentang kesamaan, namun menerima perbedaan juga sangat diperlukan. Contoh, masyarakat Jakarta. Banyak masyarakat yang datang dari berbagai daerah ke Jakarta hanya untuk mencari pekerjaannya adalah masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sudah mengganti hampir seluruh kebiasaan tradisional dengan kebiasaan modern. Pandangan masyarakat modern mempunyai pandangan tentang kehidupan yang perlu perubahan dan kemajuan sesuai kemajuan zaman, seperti menggunakan alat-alat modern untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menjalani hidup. Karena meskipun manusia adalah makhluk yang istimewa dengan anugerah akal dan pikiran, tanpa adanya ilmu, akal dan pikiran tidak akan berfungsi sesuai fungsinya. Pengetahuan adalah familiaritas, kesadaran, atau pemahaman sesuatu seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Pengetahuan adalah sesuatu istilah untuk seseorang mengenal sesuatu. Artinya, semua pengetahuan manusia berasal dari rasa ingin tahu itu sendiri. Karena setiap rasa ingin tahu mendorong manusia itu untuk mencari tahu. Akhir dari pencarian tersebut berupa pengetahuan. Ilmu pengetahuan sangatlah penting bagi setiap individu, bahkan dapat mengangkat martabat manusia.
Dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu kegiatan beribadah kepada Allah dan terhitung pahala. Dan ada beberapa matlamat tertentu dalam proses mencari ilmu. Pentingnya mempunyai ilmu adalah membuktikan kekuasaan Allah. Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran yang mengandung segala persoalan yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu, manusia dapat mempelajari dan terakhir adalah alam semesta. Al-Quran adalah sumber yang sudah pasti kebenarannya, bahwa seluruh kejadian di alam semesta ini sudah terjadi dan kejadiannya mengikuti segala rencana dan konsep yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Gambaran jelasnya bahwa semua proses dalam sementara ini mengikuti pada segala yang tertuang dalam Al-Quran. Dengan kata lain, kejadian dunia ini adalah sebagai cermin dan kenyataan dari rencana Allah yang sebenarnya sudah diberitahukan kepada manusia lewat Al-Quran. Salah satu yang membuat takjub pada ilmuwan adalah adanya kesesuaian konsep penciptaan alam menurut Al-Quran dan sains. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam berasal dari bahasa Arab alam yang seakar dengan ilmu, yang berarti pengetahuan dan alamat atau pertanda. Tuhan merupakan identitas yang penuh hikmah. Dengan memahami alam, seseorang akan memperoleh pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, orang akan mengetahui tanda-tanda atau alamat akan adanya Tuhan. Maka di sanalah letak kolerasi antara atas tiga makna kata tersebut, yaitu alam, ilmu, dan Tuhan. Pada hakikatnya manusia terdiri dari dua unsur, yakni jasad dan ruh. Dari kedua unsurnya tidak dapat dipisahkan, diberi dua posisi. Dalam Islam, Adam dan Hawa adalah manusia pertama. Al-Quran membahas tentang masyarakat dengan beberapa istilah, di antaranya menggunakan istilah ummah, kaum, kabilah, syak, dan lain sebagainya. Namun dari sekian banyak istilah yang digunakan Al-Quran, lebih banyak menggunakan istilah ummah. Al-Quran lebih banyak menggunakan kata ummu sebanyak 51 kali, sedangkan kata ummah sebanyak 31 kali. Setidaknya terdapat 4 aliran yang berkaitan tentang masalah rohani dan jasmani, sudut pandang unsur pembentuk manusia, yaitu aliran serbazat, aliran serbaru, aliran dualisme, dan aliran eksistensialisme. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasa ilmu pengetahuan. Sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan di dalam video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan keluar rumah. Di rumah aja.